Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Omar dari bisnisomar.com. Saya kembali akan sharing kepada teman-teman sebagaimana di status FB saya kemarin ya, saya share tentang Anda sebagai pemilik bisnis adalah fondasi bagi bisnis Anda. Ini bisa dilihat di ini ya, wallpaper saya ya. Jadi sengaja memang saya pasang karena memang tema ini menjadi tema yang menurut saya cukup penting, karena saya melihat satu fenomena di mana banyak sekali teman-teman yang terjun di dunia bisnis itu menjadi apa ya, keletihan di tengah jalan, kemudian cepat sekali frustasi, cepat sekali kecewa, sehingga akhirnya ketika menjalankan bisnis itu tidak tuntas menjalankan bisnisnya dan mudah sekali berganti-ganti bisnis atau bahkan berganti-ganti partner dan juga tidak fokus menjalankan bisnisnya. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya berharap teman-teman juga coba untuk lebih membiasakan diri untuk hidup seimbang ya. Karena saya juga sedang berusaha ke arah situ. Sama-sama kita bangun hidup seimbang. Saya habis jalan pagi tadi hanya 30 menit, lumayan bisa bikin badan seger, pikiran seger ya, energi juga bertambah, minum air putih yang banyak sehingga nanti kita hidupnya jadi balance gitu. Jangan mikirin cari duit aja gitu loh, jangan mikirin bisnis aja, tapi hiduplah yang seimbang. Oke, biar nggak terlalu lama karena emang niat saya sih kita punya apa namanya, materi ini jangan terlalu panjang gitu loh, supaya teman-teman dapat sedikit kemudian kita jalanin, dapat sedikit kita jalanin, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Oke, hari ini saya kembali ke materi ya, ke slide saya. Di sini kita bicara tentang how to grow your business series. Jadi saya akan bikin seri nih, jadi pokoknya teman-teman pantengin terus channelnya Om Omar, Bang Omar gitu ya, untuk mendapatkan informasi terkait dengan strategi bisnis dan strategi properti. Oke, hari ini langsung masuk ya gitu ya. Anda adalah fondasi bagi bisnis Anda. Sebelum masuk ke apa namanya, materinya, saya ingin menjelaskan bahwa saya sekarang baru saja membuat sebuah bisnis coaching ya, Baraka Business Coaching. Saya kasih nama ya kan. Dimana filosofi Baraka adalah tumbuh dan berkembang. Jadi teman-teman ketika berbisnis pilihannya hanya dua ya, tumbuh dan berkembang atau stagnan dan mati gitu. Jadi dua pilihan itu, dan Baraka Business Coaching menawarkan untuk mari sama-sama kita tumbuh dan berkembang. Oke, pertanyaan teman-teman, supaya kita bisa membangun pondasi yang kuat bagi bisnis kita, pertanyaan yang harus diajukan, yang mesti kita jawab adalah apa ultimate goal dalam hidup Anda, sehingga nanti apa yang kita lakukan akan sejalan dan selaras dengan bisnis yang kita lakukan. Jangan sampai kita punya goals apa dalam hidup kita, tapi bisnis yang kita lakukan justru menggerus kehidupan pribadi kita. Nah, ini harus ada penyelarasan, ada satu langkah yang membuat sehingga akhirnya ultimate goals kita itulah menjadi bagian dari goals bisnis kita juga gitu loh, sehingga dia menjadi selaras gitu. Nah, banyak orang yang akhirnya bisnis itu karena uangnya saja gitu loh, sehingga dia tidak menikmati, dia tidak apa namanya, tidak mendapatkan keseimbangan dalam hidupnya, tidak mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya. Oke. Kemudian berikutnya, coba teman-teman lihat kata-kata berikut ini dan isi titik-titiknya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menjadikan alasan bagi kita menjalankan bisnis, sehingga nanti ketika mendapatkan hambatan, tantangan, ya kan, kemudian cobaan, kita menjadi kuat gitu. Nah, big why-nya adalah saya mau jadi pengusaha karena ini. Kemarin saya share di FB banyak tuh jawaban itu, aneh-aneh itu. Tapi itulah, ketika Anda menjawab karena apa, sebenarnya itu merefleksikan diri Anda, diri teman-teman, diri kita gitu. Ya.
Ada juga yang mungkin nggak bisa jawab. Saya bisnis, saya menjalankan usaha karena apa ya? Oh, karena saya ikut seminarnya Pak Umar, atau saya ikut seminarnya si Anu, kayaknya menghasilkan uang nih, cepet nih, banyak nih. Mungkin karena itu, bukan karena satu plan yang memang menjadi satu apa ya namanya, tujuan utama dari yang mau kita capai dalam kehidupan gitu. Ya, sehingga akhirnya nanti ketika nggak berhasil karena alasan cuma ikut-ikutan after workshop, setelah ikut seminar, setelah ini, ya udah akhirnya tidak lagi mempunyai semangat gitu loh, kehilangan motivasi, kehilangan tujuan gitu. Karenanya itu adalah bukan berasal dari diri kita sendiri gitu. Dijawab ya, saya mau jadi pengusaha karena apa nih gitu. Oke. Satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Jadi begini, membangun bisnis itu seperti bangunan. Artinya seperti misalkan kita membangun sebuah apartemen. Ini selalu saya ulang-ulang. Saya selalu dalam beberapa video saya itu saya menyampaikan hal ini. Membangun bisnis adalah seperti membangun sebuah apartemen misalkan. Apartemen ketika dia akan dibangun, yang pertama kali dilakukan oleh pemilik apartemen tersebut adalah memanggil para arsitek, para desainer untuk menuangkan idenya, menuangkan dari konsep bisnisnya dia menjadi sebuah bangunan berlantai 30, berlantai 40, ya, berlantai banyak gitu. Sehingga arsitek nanti akan menuangkan dalam bentuk blueprint apa saja yang nanti akan dibangun, ya, sehingga jadi menjadi sebuah cetak biru, ya, mulai dari tampaknya, kemudian tamannya, interiornya, strukturnya, pondasinya, semua dibuat secara lengkap sehingga nanti si pemilik apartemen akan siap untuk membangun hal tersebut. Lalu ada prosesnya, ya kan? Perlu proses langkah demi langkah. Kalau udah ngegambar, sudah itu disiapkan dananya, disiapkan timnya, dicari subkonnya, dicari suppliernya, dicari rekanannya, dicari pengawasnya, lengkap semua, sehingga step-stepnya nanti akan dilakukan. Dan itu perlu kesabaran. Tidak mungkin membangun sebuah apartemen hanya dilakukan dalam waktu 3-4 bulan atau sebulan atau seminggu, tidak mungkin. Dia membutuhkan waktu, ada timelinenya, ada time bondnya. Dia punya batasan waktunya. Sama juga nanti kita ngomong bisnis itu punya batas waktunya. Sampai kapan ini bisnis bisa terbangun? Itu kita buat. Bisa jadi prosesnya menjadi lebih cepat. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga menjadi mundur. Karena ada beberapa hal. But at least Anda punya planningnya, Anda punya blueprintnya. Bisnis juga begitu. Jangan sampai ya udah kita jalanin aja deh, mengalir aja gitu. Ya mengalirnya kemana? Kalau mengalirnya ke bawah, terus masuknya ke saluran yang mati, ya udah mengalir ke tempat yang mati. Jadi air yang berhenti di situ jadi sarang nyamuk. Tapi kalau kita mengalirnya, kita alirkan, kita create, kita arahkan, yes mengalir juga, tapi alirannya kita arahkan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia akan menjadi lengkap si bisnis tersebut. Ya. Dia akan menjadi lengkap. Nah ini satu ini dulu ya, satu gambaran dulu ya. Kemudian yang berikutnya, apa sih sebenarnya tujuan Anda membangun perusahaan, membangun bisnis? Goals utamanya adalah penghasil cash flow. Ini terlepas dari bicara kapitalis atau apa ya, enggak ya, tapi tujuan berbisnis adalah menghasilkan cash flow. Nah, ketika kita berbicara penghasil cash flow, kalau saat ini bisnis teman-teman stagnan,
tidak ada penghasilan, tidak ada uang yang masuk ke rekening teman-teman, tidak ada profit yang dihasilkan dari bisnis teman-teman, kira-kira itu bisnis atau lagi ngapain gitu loh. Jadi harus menghasilkan cash flow. Kalau tidak menghasilkan, buru-buru telepon saya. Enggak. Buru-buru koreksi, buru-buru evaluasi, ada apa? Apa yang perlu kita perbaiki dari bisnis tersebut. Ingat, cash flow is the king. Cari tahu kenapa bisnis Anda stuck, tidak menghasilkan cash flow. Ya, bisa jadi masalahnya ada di diri Anda sendiri. Anda terlalu asik menjadi seorang pebisnis, terlalu narsis sebagai seorang pebisnis, sibuk dengan pencitraan bahwa Anda pebisnis, tapi lupa cash flow-nya nggak diurus. Oke, back to basic. Tujuan bisnis Anda adalah penghasil cash flow. Untuk apa cash flow bisnis tersebut? Ya, kalau yang biasanya dilakukan adalah untuk investasi dan memperbesar aset dan diputar lagi ke bisnis tersebut, ya kan? Atau tujuan-tujuan lain yang mungkin teman-teman miliki gitu. Tapi intinya inilah, untuk cash flow itu nanti kita dapatkan untuk kita investasikan dan kita perbesar aset yang ada di bisnis kita. Itu bisa berupa properti, emas, surat berharga, dan bisnis lainnya. Oke, sekarang ada juga beberapa orang yang coaching dengan saya ya. Ada beberapa yang masih bingung sebenarnya, masih bingung posisinya, saya mau bisnis atau saya mau karir atau gimana ya gitu. Nah, ini mungkin ada bisa menjadi satu insight ya, kiat memilih bisnis. Yang pertama adalah suka. Jadi kita suka dengan apa yang kita lakukan. Misalkan Anda sukanya mendesain baju gitu loh. Nah, itu bisa jadi modal utama Anda untuk memulai satu bisnis. Anda bisnis di pakaian, di fashion gitu loh. Kemudian Anda mampu artinya ya bisa memproduksi baju tersebut. Anda coba bikin 1, 2 model, 3 model, mampu melakukannya gitu loh. Kemudian juga menghasilkan. Anda punya hitungannya tuh, ketika tadi bikin baju berapa modalnya, berapa harga pokoknya ya kan. Itu kemudian berapa marginnya, terus bisa menjual, menghasilkan. Karena kalau bisa memproduksi tapi tidak menghasilkan, ya untuk apa Anda lakukan hal itu gitu. Banyak tuh orang yang bisa memproduksi tapi tidak bisa menjual. Jadi yang berikutnya adalah menghasilkan, kemudian terbaik di bidangnya. Nah, bisa jadi Anda menjadi seorang yang sangat expert, misalkan Anda seorang chef gitu ya, makanan Anda enak, kemudian rasanya juga luar biasa, Anda menjadi terbaik di bidang tersebut. Misalkan Anda jago bikin bakso gitu, itu bisa jadi awal Anda untuk memulai satu bisnis gitu. Nah, ini sebenarnya ada satu konsep strategi yang diajarkan oleh beberapa mentor saya gitu ya, yang nanti sebenarnya di video saya yang lain sudah pernah saya share ini, di Big Why ya kalau nggak salah ya. Nah, ini sebentar kok jadi ke situ. Ada 5 step untuk to grow your business gitu ya. Yang pertama adalah foundation, marketing and sale, system and technology, human capital, manager. Tapi hari ini kita akan fokus di bawah sini, di foundation, di mana kita mengawali bisnis kita, supaya nanti bangunan-bangunan di atas ini siap kita siap kita dukung dengan fondasi yang kuat. Oke, apa sih fondasinya? Fondasinya adalah Anda sebagai pemilik bisnis harus memiliki destination, tujuan, goals, arah yang jelas, visi, misi. Ya, saya tulis aja deh. Ya, jadi harus tahu destinationnya. Destination itu apa sih? Ya tujuan lah ya. Destinasi, tujuan, tempat yang ingin kita raih ya. Misalkan posisi kita A, kita ingin sampai ke B. Nah, B inilah adalah destinasi kita. Nah, ini harus jelas, harus clear. Ya kan? Kita ingin profit berapa? Kita ingin omset berapa? Kita ingin menjual kemana? Target marketnya siapa? Dibuat se-clear mungkin. Tahun ini saya ingin menjadi developer. Ya kan?
dengan omset misalkan 10 miliar. Tahun ini saya ingin buka toko dengan omset sekian juta. Bulan ini saya akan masuk ke online marketing. Saya akan masuk ke bisnis online. Diperjelas. Nah, cara menjelaskannya gimana? Lakukan yang namanya riset, lakukan yang namanya pembelajaran, ya ikut seminar, ketemu teman-teman di bidang yang sama, ketemu dengan orang yang sudah berhasil di bidang yang sama. Bikin destinasi Anda seclear mungkin. Bikin destinasi Anda sejelas mungkin supaya Anda nanti langkahnya itu menjadi langkah yang penuh semangat, langkah yang penuh kepastian karena jelas tujuannya. Sama kayak kita naik mobil. Kalau naik mobil, naik taksi deh misalnya, naik taksi. Bang, taksinya bang. Si abang nanya, mau kemana mas? Kemana aja bang? Sampai nggak kita ke tujuannya? Sampai. Tapi sampainya di mana? Di mana aja. Bisa-bisa kita diajak ke tempat yang nggak jelas. Tapi kalau kita naik taksi, bang, bawa saya ke Blok M, gedungnya Sarinah. Sarinah kok Sarinah sih? Pokoknya saya mau ke Blok M, saya mau ke Hotel A gitu kan. Dianterin nggak sama supir taksi? Dianterin dan sampai ke tujuannya. Begitu juga dengan destinasi itu sendiri. Harus dibuat sejelas mungkin supaya kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Lalu yang berikutnya adalah finansial. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari kejelasan juga gitu. Financial ini tadi kan mengenai omset, kemudian profitnya berapa, ya kan. Kemudian juga nih bicara sebenarnya laporan keuangan. Ini kan include di sini laba rugi misalkan gitu ya. Kemudian neraca. Terus ada cash flow. Bahkan kita harus punya yang namanya BAP, cash flow projection. Seperti itu. Nah, ini penting. Kenapa? Supaya nanti kita tahu positioning kita. Dari sisi finansialnya begini juga. Dari beberapa teman yang melakukan sesi coaching dengan saya, itu ketika ditanya, oke, omset Anda tahun ini berapa? Banyak sekali, bukan banyak, rata-rata, hampir semua menjawab dengan ragu-ragu, dengan kira-kira, dengan feeling, dengan tidak pasti. Sehingga akhirnya dia susah menentukan default pointnya. Dia akan susah menentukan titik awalnya dia gitu. Nah, memiliki laporan keuangan, memiliki laporan situasi keuangan Anda saat ini, membuat Anda akan mampu lebih jelas memposisikan titik di mana di masa depan Anda akan capai. Oke, mulai sekarang bikin, ya, ini jadi action plan ya. Bikin berapa sih omset Anda tahun ini? Udah jual kemana aja? Sederhana aja, udah jual kemana aja? Untungnya berapa? Dapatnya berapa? Kan punya transaksi itu di rekening banknya, dibikin itu, dirapikan. Tanggal sekian saya masuk uang sekian, tanggal sekian saya keluar uang sekian. Coba didetek, minimal Anda tahu omset terakhir Anda berapa. Lalu uang yang sekarang Anda pegang, uang cash yang Anda pegang sekarang itu berapa? Utang berapa, piutang berapa? Itu aja dulu. Itu lakukan seperti itu supaya kita punya yang namanya posisi awal kita. Baru nanti kita bikin yang namanya cash flow projection. Nah, cash flow projection juga penting nih, supaya kita tahu bulan demi bulan, ya kan, berapa yang harus kita capai. Tapi nanti itu kita bicara detail. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah delivery. Delivery ini terkait sebenarnya dengan bagaimana cara kita menyampaikan produk atau jasa kita ke customer. Oke, intinya itu, bagaimana kita mendeliver, sistemnya gimana, udah bagus belum, apa yang mesti diperbaiki. Nah, itu semua ini kita benahi dulu. Tapi ini saya akan jelaskan di video yang terpisah ya, karena ini akan sangat detail sekali.
Tapi hari ini karena gini, sebentar. Karena saya ingin berpikir gini, kebanyakan apa yang diajarkan oleh para mentor, para di luar sana gitu ya, buku-buku segala macam, lebih fokusnya adalah kepada what-nya, kepada bisnisnya, jarang kepada who-nya as a business owner. Sebenarnya sih bukan para mentornya itu, tapi kebanyakan kita ketika memulai bisnis, ketika menjalankan bisnis, fokusnya tuh ke what-nya, ke bisnisnya, cara iklannya gimana, cara dapetin customernya gimana, tapi lupa sama who-nya, sama kitanya, karena kita ini sebenarnya pondasinya gitu. Oke, sekarang gini, kenapa bangun pondasi dulu? Ini sebenarnya, Anda berhak mendapatkan apa yang seharusnya Anda dapatkan. Ya, diulangi lagi ya, Anda berhak mendapatkan apa yang seharusnya Anda dapatkan. Saya seorang muslim, karena saya muslim, ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita manusia sesuai dengan kemampuan kita menahan beban tersebut. Kalau dilihat dari kacamata pasif ya, seakan-akan kita tuh pasif. Allah memberikan beban ke kita, karena Allah tahu kita mampu menahan beban itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi proaktif, ya, kita mau dong, ya Allah, saya sanggup nih menahan beban yang lebih besar, menahan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, Allah melihat, oh karena kamu mampu menahan beban yang lebih besar, saya tambahkan bebannya. Beban dalam hal ini bisa jadi adalah omset Anda. Kalau saat ini omset bisnis Anda hanya 10 juta misalnya, artinya beban amanah yang Anda sanggup tanggung itu baru 10 juta. Atau jangan-jangan Anda punya bisnis ratusan juta nih, 200 juta, 300 juta, Anda punya omset sebulan. Artinya sebagai pemilik bisnis, sebagai leader di bisnis Anda, itulah kemampuan beban yang bisa Anda tanggung sebesar itu. Saya kemarin sharing, ada senior saya, dia bicara bisnisnya itu puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Saya yang bisnisnya belum sampai ke situ, tentunya berbicara tentang, oh berarti pondasinya dia sudah sekuat itu sehingga dia mampu mencapai titik tersebut. Saya harus membangun pondasi yang lebih kuat supaya bisa mencapai itu. Jadi Anda berhak mendapatkan apa yang seharusnya Anda dapatkan. Oke, gambaran yang lain ya. Ini paling sederhana. Anda jelek, tapi bukan maksudnya mukanya jelek ya, bukan. Jelek dalam arti cara Anda memimpin bisnis, cara Anda mengelola bisnis jelek gitu ya. Ini maksudnya cara mengelola bisnis ini, bukan Anda jelek secara muka itu, secara tampang gitu, bukan ya. Anda jelek, pastinya juga Anda punya karyawan jelek. Setuju nggak? Setuju. Kalau kita punya karyawan jelek nih, punya tim jelek, artinya kita sebagai pemimpin tuh jelek. Kok bisa dapat karyawan yang kayak gitu? Jangan salahin karyawannya. Anda biasa aja, ya so-so lah gitu. Punya karyawan juga biasa aja, bisnis pun jadinya biasa aja gitu. Tapi kalau Anda hebat, leadership Anda kuat, Anda punya skill leadership, bisa memimpin, bisa membawa karyawan Anda, karyawannya juga otomatis hebat. Bisnisnya pun semakin hebat. Nah inilah yang perlu kita pahami bersama gitu. Jadi terakhirnya, ketika Anda bertumbuh, bisnis Anda juga akan bertumbuh. Nah sekarang kita bicara apa yang harus kita lakukan ya, sambil nyontek ya. Jadi as a business owner, Anda harus menjadi yang pertama lifetime learner. Ini penting banget.
Belajarlah seumur hidup. Saya sering mendengar ada banyak pemilik bisnis gitu yang saya rasa jadi agak sedikit gimana ya. Jadi suka ngeledek-ledek seminar gitu, suka ngeledek-ledek workshop gitu loh. Jadi dia merasa sudah jago gitu ya sebagai pemilik bisnis. Ngapain ikut-ikut seminar? Gue udah lakukan semua kok. Gitu. Yes, setuju. Anda sudah melakukan. Tapi ingat, pisau golok yang terlalu sering dipakai dia akan menjadi tumpul. Ya kan, ikut seminar, ikut workshop, baca buku, ikut focus group discussion, ikut mastermind, itu akan mengasah terus golok Anda, akan mengasah terus kemampuan Anda sebagai business owner. Jadi be lifetime learner, itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, di sini bangun namanya self confident. Ini penting sekali sebagai pemilik bisnis, karena ketika nanti berbisnis kita akan berhadapan dengan banyak orang, berhadapan dengan orang yang mungkin omsetnya lebih besar dari kita, menghadapi investor, menghadapi klien yang mungkin dia lebih segala-galanya dari kita, kemudian menghadapi karyawan. Kalau kita tidak memiliki self confidence, ya, maka akan sulit sekali kita untuk berkembang. Self confidence ini terkait kalau misalkan kita ingin merilis satu produk dengan harga tertentu. Kalau kita nggak punya kepercayaan diri, maka kita nggak berani itu. Jangan-jangan produknya terlalu mahal nih. Aduh, bisa nggak ya produk ini dijual? Aduh, ini apa namanya? Jangan-jangan produk saya ini nggak begitu bagus. Itu kalau nggak punya self confidence, kepercayaan diri Anda sebagai owner, maka bisa jadi bisnis Anda akan sulit untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, communication skill. Nah, ini juga penting. Sebagai seorang pemilik bisnis, kemampuan Anda untuk meyakinkan. Yang pertama, yang harus Anda yakinkan adalah siapa? Diri Anda sendiri dulu. Yang kedua, partner Anda. Ya. Anda harus mampu meyakinkan mereka, membuat mereka bersama-sama dengan Anda, mempunyai visi yang sama dengan Anda. Lalu yang berikutnya adalah siapa? Investor. Anda harus bisa mengkomunikasikan kondisi yang terjadi di bisnis Anda. Kemudian bagaimana dia nanti bisa terlibat di bisnis Anda. Kemudian yang berikutnya adalah customer. Bagaimana customer itu nanti percaya dengan apa yang kita jual, percaya dengan apa yang kita deliver ke mereka, sehingga mereka menjadi lifetime customer. Kemudian yang berikut adalah karyawan. Bagaimana kita bisa mampu memotivasi mereka untuk sama-sama menjalankan visi bisnis kita, sehingga mereka menjadi bagian dari bisnis yang dibangun. Seperti itu. Nah, saya rasa sebenarnya masih banyak hal lain, tapi saya rasa ini pun sudah mencukupi untuk bisa dilakukan oleh teman-teman. Jadi Anda harus bertumbuh, Anda harus berkembang sebagai pemilik bisnis, sementara nanti skill bisnisnya juga akan meningkat. Mudah-mudahan Anda sebagai pemilik bisnis bisa mencapai apa yang ingin Anda capai. Oke, singkat saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum saya selesaikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan saya ingin, kalau video ini dirasa manfaat, mohon teman-teman bantu like, share, komen, dan bantu saya untuk subscribe, karena saya ingin mencapai 1000 subscriber tahun ini. Kalau bisa 1000 subscriber, supaya lebih banyak manfaat yang bisa kita tebarkan, lebih banyak orang-orang yang bisa tercerahkan, dan insya Allah menjadi sedekah buat saya dan menjadi pahala buat saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik juga bisnisomar.com. Jumpa lagi nanti dengan Bang Omar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.